Pada episode sebelumnya, setelah tiba di alam yang lebih tinggi, lebih banyak orang yang mengetahui namanya sebagai Huang, dan hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa dia adalah Si Hao. Hari ini, dia akan membuktikan dirinya melalui pertarungan ini. Sombong, kamu bisa melupakan menantang kami sendirian. Saya tidak percaya ada orang yang bisa melakukan hal itu di dunia ini kecuali ada orang aneh kuno yang muncul. Sapi emas meraung. Lukanya tidak ringan, tapi kekuatan tempurnya tidak berkurang. Dia bergegas keluar. Dengan langkah kakinya, cahaya keemasan meletus, membentuk riak emas yang dengan cepat mengalir menuju Si Hao. Ini adalah resonansi dengan bumi besar yang memadat, sebuah keterampilan bertarung dari ras sapi barbar. Simbol-simbol itu sangat menakutkan, menggunakan kekuatan bumi yang besar untuk menghancurkan musuh secara langsung. Yang lain juga menggunakan metode mereka yang paling kuat, tidak berani bertindak sembarangan, bekerja sama untuk membunuh Si Hao. Aliran energi pedang menembus udara, mengalir dari timur disertai dengan energi ungu. Laki-laki dengan pedang suci sekarang memegang pedang itu dengan kedua tangannya, dan menusukkannya. Murid Si Hao mengeluarkan petir dingin. Kakinya bergerak, dan di setiap langkahnya, bunga teratai pun lahir. Teratai emas menutupi segalanya, menetralkan keterampilan bawaan klan sapi barbar, menyebabkan semua riak emas tersebar. Di saat yang sama, dia mengangkat tangannya, jari-jarinya seperti pedang, langsung menghantam pedang dewa yang berkilau itu. Ujung jarinya menghentikan pedangnya, memancarkan cahaya ilahi. Semua orang menjadi sangat terkejut. Seberapa mendominasikah hal ini? Berani mengambil pedang suci dengan jarinya. Setiap gerakan yang dia lakukan memberikan perasaan yang tak tertandingi kepada orang lain. Energi pedang berkelok-kelok. Laki-laki yang melepaskan energi pedang dari timur, ujung pedang berkilauan, teks tulang terjalin, menjadi lebih kuat. Dia terus-menerus menyerang dengan pedang. Jari-jari Si Hao berkembang dengan cahaya pedang. Tangkai demi tangkai rumput muncul di kehampaan, rumput tersebut berwarna hijau kebiruan dan penuh vitalitas, sangat mistis. Boom! Setelah terjadi bentrokan hebat, pedang suci itu terlempar ke udara. Semua rumput berubah menjadi energi pedang, menyapu ke segala arah dan menyerang semua orang. Teriakan memekakkan telinga terdengar. Semua orang melakukan segala yang mereka bisa untuk melawan, tidak lagi berani bertindak sembarangan, semakin merasa bahwa pemuda ini sangat kuat. Sekarang, selama Si Hao mengambil tindakan, itu pasti berakibat fatal terhadap ahli alam api ilahi. Hanya dengan bekerja sama 8 talenta luar biasa ini dapat bertahan. Kalau tidak, jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Membunuh. Tangan wanita berbaju zirah merah itu membentuk jejak, membentuk simbol kipas api untuk menyerang Si Hao. Hanya beberapa trik kecil. Si Hao berkata dengan dingin. Dia sudah melihatnya dan menerobosnya sebelumnya. Metode berharga seperti ini tidak efektif melawannya. Telapak tangannya menampar keluar, menghamburkannya lagi, segera mengirimkan cahaya api yang meluap ke langit. Tiba-tiba, di bawah cahaya yang menyala-nyala, sebuah kait merah melaju dengan kecepatan tinggi, tiba di depan mata Si Hao, menembus energi pelindung di sekitarnya. Ini adalah ekor kalajengking yang muncul dari belakang wanita itu. Saat dia membentuk jejak itu sudah menusuk keluar dengan kejam menuju area vitalnya. Api kalajengking. Lui kaget. Selama ekor ini menembus kulit, ia bisa meracuni dewa sejati sampai mati. Itu karena hal itu dapat merusak semangat primordial, merusak fondasi Dao Agung. Itu adalah hal yang paling menyeramkan. Ekspresi Luo Dao berubah. Serangan ini terlalu mendadak. Bahkan dia tidak tahu bahwa wanita lapis baja merah itu berasal dari klan Kalajengking Api. Si Hao terkejut, tapi dia tidak bingung. Riak emas muncul di sekujur tubuhnya, berputar di sana, membentuk energi kuat yang mengubah kehampaan. Ini adalah teknik riak pusaran emas yang berasal dari klan Peng. Sekarang Si Hao memahami teknik Kun Peng, kekuatan seni ini meningkat pesat, menjadi sangat kuat. Tidak hanya bisa melahap energi dasar dunia luar, tapi juga bisa menghapus semua jenis serangan. Sial! Di bawah pandangan semua orang, ekor kalajengking merah menyala menembus tubuh Si Hao, tetapi tidak menghasilkan suara daging yang menusuk, seolah-olah menabrak logam atau batu.
Penyengat ekor kalajengking yang sangat tajam dan tak terkalahkan itu dihentikan oleh pusaran emas. Tiba-tiba ada sesosok kecil yang duduk di sana, melantunkan kitab suci di dalam pusaran itu. Peng! Pusaran emas segera melilit ekor kalajengking, menguncinya di tempatnya. Cepat ambil tindakan! Wanita berpakaian merah itu berteriak ketakutan. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Selama dia mengambil tindakan, semua musuh akan menghindari serangan ini. Namun, seseorang berani memblokir ekor kalajengkingnya hari ini. Yang lain secara alami mengambil tindakan, menyerang Si Hao. Sosok Si Hao sangat kejam. Pusaran emas berputar, metode Kun Peng menunjukkan kedalamannya, kekuatan yang tak tertandingi. Ekor kalajengking itu dikunci, dan kemudian dengan putaran yang keras, ia akan segera dipatahkan. Ah, wanita itu berteriak kesakitan. Itu baru permulaan, namun bukan saja serangan tersembunyinya tidak berhasil, ekornya juga akan patah. Pedang petir emas muncul di tangan Si Hao. Dengan cepat ia menyerang wanita itu. Mata ahli wanita klan kalajengking api berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dia tahu bahwa Si Hao sengaja tidak mematahkan ekornya, menggunakan ini untuk menarik jarak dan kemudian membunuhnya. Dia berusaha keras untuk melompat mundur, dan dengan suara kaca, ekornya patah. Racun beterbangan kemana-mana, bergegas menuju tubuh Si Hao. Tindakannya tegas dan kejam. Aku meremehkan tekadmu, kata Si Hao. Permukaan tubuhnya bersinar, dan teknik ria pusaran emas beroperasi, menyebarkan semua racun. Sayang sekali. Pada akhirnya, dia tetaplah seorang wanita dengan bakat luar biasa, jadi jika kamu benar-benar tidak bisa menaklukkannya, kamu masih bisa menjadikannya gadis penyaji teh. Batu penyerang ilahi menghela nafas dengan rasa kasihan. Tentu saja, hal ini pasti dilakukan dengan sengaja, demi merusak kepercayaan diri para ahli hebat tersebut. Ia juga khawatir Si Hao tidak akan mampu bertahan. Bagaimanapun, ini adalah 8 ahli tingkat bakat luar biasa. Apakah kamu berani meminumnya jika dia menyajikan teh? Anda akan diracun sampai mati, kata Si Hao. Kemudian, dia menambahkan, bahkan jika saya ingin mengambil talenta-talenta luar biasa, saya harus mengambil yang terbaik. Dia tidak cukup. Saat dia mendengar ejekan semacam ini, wanita yang mengenakan baju besi berwarna merah itu meledak marah. Rambut kepalanya menari-nari dengan liar, dan cahaya ilahi melonjak di belakangnya. Tiba-tiba ada 9 ekor emas yang muncul pada saat bersamaan, semuanya sangat tajam. Kalajengking surgawi ekor 9, ini adalah teknik bawaannya yang berharga. Dia menghasilkan begitu banyak ekor beracun sekaligus. Luo Dao terkejut. Ekspresi Si Hao juga membeku, tidak lagi berani menunjukkan kecerobohan. Dia tidak takut akan serangan kekuatan terberat, tapi dia harus lebih berhati-hati saat menghadapi racun jenis ini. Membunuh. 8 ahli hebat menyerbu dengan kejam, menggunakan metode mereka yang paling kuat. Saat Si Hao berhadapan dengan 9 ekor kalajengking emas, di belakangnya, kabut hitam dan cahaya gelap melonjak. Ada sedikit aura yang membusuk juga. Pakar wanita klan dunia bawah memegang sabit dewa kematian di tangannya, dan menjatuhkannya ke bagian belakang kepalanya. Secara tak terduga ia mampu merobek kekosongan, meninggalkan celah besar. Itu sangat menakutkan. Si Hao tidak punya pilihan selain memperhatikan serangan ini. Kekuatan sabit dewa kematian sangat mengerikan. Warnanya hitam pekat seperti tinta. Meskipun penampilannya tidak biasa, itu pasti dimurnikan dari tulang binatang kosong juga. Namun, itu seharusnya tidak bisa dibandingkan dengan Void Tombak. Membunuh. Si Hao mendengus. Dia tidak menggunakan Void Tombak, malah menembakkan sambaran petir dari mulutnya yang sangat tebal. Itu adalah teknik berharga Kaisar Petir, yang sangat efektif melawan roh-roh mati dan ahli dunia bawah tanah. Boom! Pakar wanita klan dunia bawah terkejut, dan dengan cepat mundur karena takut tersambar cahaya petir. Kekuatan yang besar itu membuatnya ngeri. Ini adalah teknik berharga Kaisar Petir. Dia sangat ragu. Si Hao, nama ini terdengar familiar. Sepertinya orang itu dari alam bawah. Saat ini, akhirnya ada seseorang yang mengingatnya. Mereka terkejut. Bukankah pemuda itu mati di alam bawah? Boom! Si Hao meledak dengan kekuatan, seluruh tubuhnya melepaskan pancaran listrik, menyapu segala arah.
Selain itu, bintang-bintang petir Dao jatuh melalui kehampaan, saling bertabrakan dan menutupi dunia ini dengan busur listrik. Gunung perak juga terbuat dari logam, yang beresonansi sebagai respons, menghantarkan pancaran listrik. Seluruh tempat ini menjadi kacau. Lan Yichen meledak. Dia bersembunyi di kejauhan, melihat segala sesuatu dengan kaget. Adapun 8 ahli hebat, mereka semua khawatir. Petir ini terlalu menakutkan. Pertempuran besar menjadi semakin sengit. Teks tulang terjalin seperti lautan, bergelombang dan mengalir ke tempat ini. 3 mata membelah surga. Pada saat ini, laki-laki jahat dengan mata vertikal di antara alisnya berteriak. Ketiga matanya bersinar, secara tak terduga mengubah bentuk kehampaan. Dia membidik Si Hao, ingin mencabik-cabiknya. Di sekitar Si Hao, ruang angkasa runtuh, dan sebagian besar petir diarahkan pergi, memasuki dimensi yang tidak diketahui. Betapa kuatnya! Luo Dao menghela nafas dengan takjub. Bahkan Si Hao mau tidak mau menganggukkan kepalanya, merasa sangat terkejut. Laki-laki ini sebenarnya membuka kekosongan dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan mata vertikal itu terlalu besar. Dia bergeser secara horizontal untuk menghindari serangan ini. Sinar petir itu terhisap oleh kehampaan. Laki-laki bermata 3 jelas menghabiskan terlalu banyak energi dasarnya. Setelah menyelesaikan serangan ini, wajahnya menjadi pucat. Namun, dia mengatupkan giginya dan memperlihatkannya lagi, menembakkan rentetan cahaya dari sela alisnya, menyerang Si Hao untuk menghabisinya di sini. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua menyerang secara terkoordinasi, karena cahaya dewa bermata 3 terlalu mendominasi. Mari kita hentikan itu di sini. Si Hao mengeluarkan teriakan yang bagus. Tubuhnya bersinar, dan kemudian pancaran cahaya abadi terbang keluar garis demi garis. Ini adalah teknik tertingginya yang berharga, cahaya bencana surga. Cahaya ini sangat cemerlang. Meski biasanya menyerang tanpa pandang bulu, saat ini, semuanya terkonsentrasi pada pria bermata 3. Tidak bagus, aku tidak bisa bertahan. Konsumsinya terlalu besar. Cepat dan lindungi aku. Ekspresi pria bermata 3 itu berubah. Boom. Sayangnya, mereka meremehkan teknik berharga Si Hao. Ini adalah kemampuan ilahi yang dihasilkan oleh tulang tertinggi pertamanya, kekuatannya sangat besar. Peu. Cahaya dalam jumlah besar bersinar di mana-mana, menenggelamkan laki-laki bermata 3 itu. Cahaya berdarah melonjak. Dia diledakkan. Jeritan menyedihkan terdengar. Meskipun orang lain berusaha memberikan bantuan, dan bahkan dia sendiri mencoba yang terbaik untuk membela diri, cahaya itu terlalu terang dan terlalu besar, menembus seluruh titik vitalnya. Mata ketiganya terkena serangan langsung dan sudah terbelah. Cahaya bencana surga menembus tengkoraknya. Salah satu pakar paling kuat ini kehilangan nyawanya begitu saja. Semua orang menjadi tercengang. Seorang ahli jatuh begitu saja. Sebenarnya binatang bermata 3 dan bukan berbentuk manusia. Ini terlalu bagus. Wajah Si Hao awalnya cemberut, tapi setelah melihat pria bermata 3 itu menampakkan wujud aslinya, dia langsung menjadi bahagia. Dia mengusir binatang bermata 3 itu, menyuruh Lui dan Luo Dao merawatnya dengan baik. Membunuh. Semuanya, jika kalian menyembunyikan metode rahasia lagi, maka itu akan berbahaya bagi kami. Orang ini tidak dapat ditangani dengan cara biasa. Boom. Cahaya petir muncul di sekitar Si Hao untuk melindungi dirinya sendiri. Dia mulai mengoperasikan kekuatan ilahi dan teknik berharganya, hendak menyerang dengan kekuatan penuh. Saya yakin dia adalah Huang. Semuanya, kita harus mempertaruhkan semuanya. Kata wanita klan dunia bawah, mengungkapkan sedikit berita. Apa? Jika Huang adalah orang ini, siapakah Si Hao? Sekelompok orang terkejut. Saya adalah diri saya sendiri. Hari ini, saya akan menggunakan nama saya sendiri. Si Hao berkata dengan dingin. Membunuh. Kerbau emas menghasilkan tubuh aslinya. Ini adalah Barbaric Ox yang sangat besar, seperti gunung kecil yang ditempa dari emas. Ia menyerbu ke arah Si Hao sambil menginjak-injak tanah dengan keras. Saya akan mengulanginya sendiri. Apakah kamu bersedia mengikutiku dan menjadi tungganganku? Si Hao berteriak. Kamu bisa masuk neraka. Sapi barbar itu meraung dan mengeluarkan suara yang menggelegar. Raungan seperti itu sudah cukup untuk menakuti sekelompok ahli, cukup untuk membuat kekosongan itu runtuh.
Ini adalah kemampuan ilahi bawaannya, Auman Barbarik. Raungan ini luar biasa dahsyatnya, mampu membelah langit. Ah, Shihao merasakan telinganya berdenging, kepalanya terasa seperti ditusuk jarum. Mau tak mau dia merasa terkejut terhadap jenis teknik berharga ini. Teknik itu memiliki beberapa kegunaan unik seperti yang diharapkan, akan benar-benar melukainya. Dia mengeluarkan suara gemuruh, menggunakan suaranya sendiri untuk menekan auman sapi barbar. Karena itu masalahnya, jika kamu tidak ingin menjadi tunggangan, ubah saja menjadi daging sapi hotpot. Tombak petir muncul di tangannya. Ia mendorong ke depan, hendak membunuh kerbau emas ini. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh besar lainnya yang membuat segala sesuatu layu, membuat ratusan binatang menyerah dan seluruh makhluk di dunia ini gemetar. Tepatnya adalah singa putih. Kekuatannya berada di peringkat teratas dari 8 ini, dan pada saat ini, menjadi masalah. Ia juga menunjukkan kemampuan ilahi bawaannya, dan berkoordinasi sempurna dengan sapi barbar. Kedua suara itu saling bertumpang tindih, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Auman singa. Itu sangat ganas, kekuatan dunia berguncang, dan bahkan ditambah dengan auman sapi barbar. Tubuh Shihao terhuyung, dan tombak petir di tangannya bahkan tersebar. Dia hampir tertusuk oleh 9 ekor kalajengking emas di belakangnya. Bagus, 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 aku benar-benar meremehkan kalian semua. Mulai sekarang, akan terjadi pertumpahan darah. Shihao menstabilkan tubuhnya dan melepaskan satu-satunya jalur surgawinya, menghentikan semua gelombang suara agar tidak mencapainya. Rambut hitam kepalanya menari-nari meski tidak ada angin. Matanya menjadi lebih dingin. Dia seperti Raja Iblis tak tertandingi yang berinkarnasi saat dia membantai ke depan. Tombak petir emas muncul, mempesona dan cemerlang. Itu terbentuk dari petir, benar-benar tidak dapat dihentikan. Dia bergegas menuju sapi emas sambil memegangnya dengan kedua tangan. Hentikan dia! Semua orang mengambil tindakan untuk menghentikan serangan ini. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Shihao saat ini terlalu besar. Dengan satu-satunya jalan surgawi yang melindunginya, dia menjadi gila. Petir berputar di sekelilingnya, mendorong mundur semua orang. Melenguh. Sapi emas meraung, tanduknya bersinar dan melepaskan bilah untuk menghentikan Shihao. Sayangnya, Shihao sangat ganas, merobek segala sesuatu yang menghalangi jalannya seperti rumput liar busuk. Tombak petir meledakkan tanduknya, dan kemudian dengan tusukan yang ganas, terdengar suara peu. Dahinya tertusuk. Sapi emas mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, suaranya bergetar. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, darah mengalir kemana-mana. Pancaran listrik masih melingkari kepalanya, sekarat karena kekerasan. Macan putih melancarkan serangan tersembunyi, cakarnya yang sangat tajam berubah menjadi bilah lebar saat menebas punggung Shihao. Tiba-tiba, cahaya bersinar terang. Seluruh tubuh Shihao bersinar. Teknik reinkarnasi diaktifkan. Dia tiba-tiba berbalik, simbol reinkarnasi membentuk pedang surgawi di tangannya sebelum dengan keras menebas ke bawah. Auho! Singa putih meraung, merasakan teror yang tiada tara. Ia merasa dirinya menjadi lebih tua, kekuatannya mengalir dari tubuhnya, tidak mampu mempertahankan diri dari pedang itu sama sekali. Ini adalah pedang reinkarnasi yang terbentuk dari simbol makhluk tertinggi yang terkondensasi. Peu. Shihao menebas, mengiris kepala singa itu. Darah memercik tinggi ke udara. Angin kencang menderu dari atas. Burung pipit naga menggerakkan sayapnya, menunjukkan kekuatannya dari langit untuk menyerang Shihao. Matanya dingin dan kejam. Shihao mengangkat kepalanya. Sepasang sayap Kunpeng muncul di belakang punggungnya. Dia bergegas ke atas, langit mencapai sayap bergerak. Cahaya dan kabut warna-warni keemasan melonjak, kekuatan ilahi meletus dengan kacau. Boom! Kekuatan ilahi menggerakkan langit dan bumi. Ah! Burung pipit naga berteriak dengan sedih. Setelah berbenturan dengan sayap Kunpeng, sayapnya patah, darah mengalir kemana-mana. Dia bukan tandingannya sama sekali. Peu. Sebagai serangan terakhir, sayap Kunpeng di belakang Shihao bergerak, melepaskan kepalanya dan memusnahkan roh primordialnya. Mayat jatuh ke tanah. Beberapa ahli hebat kehilangan nyawa. Mereka yang berada di bawah semuanya menggigil ketakutan, terlalu takut untuk bertarung lebih jauh. Wanita klan dunia bawah memegang sabit dewa kematian di tangannya,
menggunakan benda berharga tulang binatang hampa untuk membelah kekosongan, lalu berbalik untuk pergi. Kuat! Tombak kosong muncul di tangan Si Hao. Dia langsung mengejar kehampaan, mengacungkan tombaknya, dan menebasnya dengan keras. Setelah suara yang memekakan telinga, kekosongan itu pecah. Kedua individu itu muncul kembali. Sabit Dewa Kematian telah patah. Tombak kosong itu melepaskan cahaya menyilaukan yang sangat menyilaukan, dan dengan tebasan yang ganas, ia membelah wanita klan dunia bawah menjadi dua. Darah hitam berceceran di mana-mana. Berlari. Inilah yang dipikirkan oleh 3 orang yang tersisa. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan musuh ini. Ini adalah Raja Iblis yang tak tertandingi. Dia terlalu menakutkan. Menurutmu kemana tujuan kalian semua? Si Hao memegang tombak besar di satu tangan, memotong jalan keluar dari bakat luar biasa wanita klan Kalajengking Api itu. Membunuh. Gadis Kalajengking Surgawi itu berteriak. Pada akhirnya, 9 ekor Kalajengking emas semuanya terpotong. Racun terciprat tinggi ke udara. Kemudian, dia mengacungkan tombaknya, melepaskan kepalanya, mengirimkannya terbang jauh ke kejauhan. Darah dalam jumlah besar memercik keluar. Si Hao menghadap angin sambil memegang tombak, rambut hitamnya beterbangan, tatapannya seperti kilat. Saat ini, dia seperti Raja Iblis yang menjulang tinggi di dunia manusia. Di kejauhan, Luo Dao dan Lan Yichen sama-sama terkejut. Bahkan mereka yang sekuat diri mereka sendiri pun gemetar. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa bahwa jika mereka mengikuti orang ini, mereka tidak akan merasa bersalah sama sekali. 6 ahli hebat telah diubah menjadi mayat. Kerbau barbar emas yang berlumuran darah emas, Kalajengking Api Surgawi yang 9 ekornya telah dihilangkan, burung pipit naga berkelap-kelip dengan cahaya dewa 5 warna, binatang bermata 3 yang mata ketiganya menembus, singa putih yang berani dan kuat. Semua ahli ini memperlihatkan tubuh aslinya, ada yang sebesar gunung kecil, ada yang paruh burung berkilau, ada yang darahnya mengalir seperti sungai besar. Cahaya suci melonjak, pemandangan itu menakutkan. Justru para ahli seperti inilah yang kuat dan tiada bandingannya yang dibantai. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka semua akan merasa ngeri. Bagaimanapun, mereka semua adalah pakar tingkat bakat yang luar biasa. Di samping mayat-mayat itu, di atas darah emas, seorang pemuda berdiri tegak dengan tombak besar di tangannya. Dia mengarahkannya ke depan, ekspresinya dingin, niat membunuh mengalir ke awan. 2 ahli lainnya masih ingin melarikan diri. Sayangnya, keduanya sudah terkunci. Salah satunya dipotong oleh Luo Dao dan Lan Yichen, sementara yang lainnya ditatap oleh Si Hao. Apakah kamu akan menebang semuanya, tidak membiarkan satu pun pergi? Lui sudah lama ketakutan, mundur jauh ke kejauhan. Dia belum pernah melihat pemandangan mengerikan seperti ini sebelumnya. Mayat menutupi tanah, darah emas mengalir. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Ini terlalu menakutkan. Kita harus ingat bahwa mereka semua adalah ahli tingkat bakat yang luar biasa. Biasanya, lupakan semua mayat mereka di tanah, jarang sekali hanya 8 dari mereka yang berjalan bersama. Namun, setelah pertempuran di Gunung Perak El, 1 orang membunuh 6 dari mereka. Begitu berita ini tersebar, pasti akan membuat kota Radiant khawatir dan memicu keributan besar. Kamu, benar-benar akan membunuh kita semua? Individu berambut perak itu berkata dengan lembut. Saat matanya membuka dan menutup, banyak simbol perak terjalin di sekujur tubuhnya. Dia mencoba memperlambat suaranya sebanyak mungkin untuk berbicara dengan Si Hao. Secercah cahaya bersinar. Batu penyerang ilahi terlempar keluar, langsung mengenai alisnya. Saat berada di udara, seperti babi yang disembelih, jeritan terdengar tanpa henti. Kecepatannya sangat cepat, langsung mencapai tempat itu. Laki-laki berambut perak menggunakan teknik berharga untuk membela diri, tapi pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan dirinya dari batu ini. Pihak lain terlalu cepat, tidak berhenti hingga mencapai targetnya. Sial! Atu ilahi segera mengenai simbol berharga, membuat pria berambut perak itu terguncang. Ini adalah simbol penghancur ruang yang ia hasilkan untuk melarikan diri. Namun, dia terjebak dalam perangkapnya sendiri. Ada formasi besar yang mengunci tempat ini, jadi simbol ini kehilangan sebagian besar efektivitasnya. Bahkan setelah mengaktifkannya dalam waktu yang lama, kekosongannya masih belum terpecah. Sekarang, itu hancur, menghancurkan semua harapan untuk melarikan diri.
Apakah kamu masih ingin pergi? Si Hao memegang tombak saat dia berjalan dengan kejam. Kali ini, tidak ada lagi ketegangan. Tombak kuno yang besar bersinar, segera mengubah kekosongan, menghasilkan garis-garis retakan. Bahkan laki-laki kuat berambut perak ini tidak bisa menangkis serangan ini. Tubuhnya dipotong menjadi 4 hingga 5 bagian, jatuh ke tanah. Darah mengalir kemana-mana. Itu sebenarnya adalah seekor mastif perak. Di saat yang sama, cahaya pedang melesat ke langit. Pemuda yang memegang pedang ajaib dan meringkuk dengan energi ungu hendak keluar, namun pada akhirnya, dia dicegat oleh rambut panjang Luo Dao. Dia satu-satunya yang tersisa. Tentu saja tidak ada cara baginya untuk mengubah situasi ini. Saat dia dengan panik mengacungkan energi pedang, si Hao sudah bergegas. Sebuah kaki tersapu seperti ular naga yang mengacungkan ekornya. Inilah metode longgar yang dia peroleh dari alam rahasia langit asal kaki ular emas. Seekor ular naga samar-samar terlihat naik ke atas, menghancurkan pihak lain. Seluruh energi pedang tersebar, dan serangan ini mendarat di tubuh orang itu. Cahaya pedang kemudian tersebar. Orang itu mengeluarkan teriakan nyaring, tubuhnya terbelah menjadi 2. Kaki ular naga ini mirip dengan cambuk dewa, tetapi juga seperti pedang abadi yang dapat menebas musuh. Seekor burung ganas berwarna ungu yang dikelilingi kabut muncul. Sayapnya tampak seperti ditempa dari emas ungu, cemerlang dan cemerlang. Sayangnya, mereka sudah rusak. Angsa emas ungu, burung dewa kuno, spesies langka. Luo Dao terkejut. Jenis spesies ini jarang terlihat, tapi mereka semua kuat. Paruh burung mereka seperti pedang, mampu menembus semua musuh. Sayangnya, dia bertemu Huang, bertemu si Hao. Paruh burung itu patah, terlebih lagi tubuhnya pecah menjadi 2 bagian, sehingga kehilangan nyawanya. Angsa emas ungu. Ada catatannya di buku tulang. Dagingnya enak, nomor 2 setelah klan Phoenix di antara spesies burung, komentar si Hao. Ketika orang-orang mendengarnya, mereka semua terdiam. Jika bukan karena rambut hitamnya yang berserakan, matanya yang dingin, memberinya penampilan dewa iblis yang hebat, mereka pasti akan meragukan apakah dia benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan. Baiklah, kita bisa membereskannya sekarang. Lui, carilah sumber air agar kita bisa mandi. Sebentar lagi, kami akan memperbaiki tubuh kami. Tadi terbuang terlalu banyak energi, aku sangat lapar. Si Hao menyingkirkan tombaknya dan berjalan mengelilingi wilayah pegunungan untuk memeriksa rampasan perangnya. Lan Yichen berjalan mendekat. Sekarang dia melihat si Hao lagi, ekspresinya menjadi kompleks. Baik dia maupun Luo Dao tidak pernah benar-benar mengikutinya dengan tulus. Jika bukan karena teknik pembentukan benih, mereka pasti tidak akan bekerja sama. Namun kini, pendapatnya berubah. Si Hao secara pribadi datang untuk menyelamatkannya, dan dia begitu kuat, melancarkan pembantaian besar-besaran, membuat dia dan Luo Dao merasa sangat ketakutan dan khawatir. Ini terlalu kejam. Para ahli semua sekte melihat segalanya dari awal hingga akhir. Mereka semua tercengang. Ini adalah 8 ahli hebat. Bahkan dengan talenta luar biasa yang mengawasi tempat ini, tetap saja mayat mereka yang menutupi tempat ini. Semua orang saling memandang dalam diam, tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Jika Huang dibiarkan tumbuh dewasa, akan menjadi seberapa kuat dia? Dia seharusnya masuk dalam jajaran orang aneh kuno sekarang, bukan? Inilah yang dipikirkan semua orang. Banyak orang merasakan gelombang besar bergejolak di dalam diri mereka, tidak mampu menenangkan diri. Bahkan tidak ada lagi kebutuhan untuk membicarakan mereka yang memiliki dendam terhadap si Hao. Mata mereka sedingin es, benar-benar berharap mereka bisa memasuki Immortal Ancient sekarang dan membunuhnya, tidak memberinya kesempatan untuk tumbuh dewasa. Ada beberapa yang melihat bakat luar biasa klan mereka mati, merasakan sakit yang luar biasa di dalam hati. Penglihatan mereka menjadi redup, hampir pingsan di tempat. Kerugiannya terlalu besar. Saat seseorang mencapai ujung alam api ilahi, akan sulit untuk berjalan setengah langkah lebih jauh. Bagi para kultivator tersebut, mereka dapat dikatakan telah menyelesaikan jalurnya, tidak dapat maju lebih jauh. Seorang master sekte menghela nafas, mengatakan yang sebenarnya. Mungkin seseorang bisa menapaki jalan itu, menerangi masa lalu dan masa kini dengan cahaya yang mulia, melangkah ke jalur Dao Agung yang tak tertandingi. Pada saat ini,
Seekor kura-kura tua seputih salju berbicara. Ketika berbicara seperti ini, semua orang mengangkat alis, karena banyak orang yang mengenalinya. Ini adalah salah satu keberadaan tertua di alam yang lebih tinggi. Cangkangnya seputih salju dan berkilau, mengeluarkan kilau kehidupan. Mustahil. Jalan itu tidak bisa dilalui lebih jauh, orang-orang itu tidak bisa terlihat lagi. Setidaknya, di era yang hebat ini, akan terlalu sulit bagi orang seperti itu untuk tampil. Seorang Houtua berbicara, seorang tokoh berwibawa yang selamat dari era archaik, usianya yang sangat tua. Saya setuju, bahkan di Immortal Ancient, mereka yang diberkati oleh surga dan mampu mengambil langkah itu tidak banyak. Kini, dunia sudah berubah. Itu tidak mungkin. Orang lain berbicara. Semua orang terkejut. Ini adalah nenek moyang kuno klan Tao Tie. Ia bahkan memakan matahari, bulan, dan bintang. Itu telah membunuh beberapa ahli kuat dalam perang kuno. Jumlah master sekte yang dimakannya pasti berjumlah lebih dari 1 digit. Itu sangat menakutkan. Semuanya, kita tidak perlu menyembunyikan sesuatu lagi. Sekarang, orang-orang itu telah memasuki Immortal Ancient, jadi tidak ada yang bisa ikut campur. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Adapun siapa yang akan mengambil langkah itu di dunia ini, kalian semua sudah mengerti. Di dalam kereta kaisar emas ungu yang dipenuhi energi kacau, seseorang mengeluarkan suara ini. Ini adalah seseorang dari klan kaisar di dunia sekarang. Kata-kata seperti ini diucapkan. Hal ini membuat banyak orang yang tidak memahami detail batinnya terguncang. Mereka memandang ke arah kuil ilahi, istana naga, lembah pedang, dan warisan paling kuno lainnya. Mereka semua memiliki orang-orang aneh kuno yang masuk dari sisi mereka. Memang, dari dulu hingga sekarang, semua yang sekte itu telah turunkan kepada mereka. Saya berharap mereka dapat menciptakan kembali kejayaan para ahli paling kuat di era besar kuno abadi. Seseorang mengangguk, dengan tenang mengakuinya. Kerumunan langsung terguncang. Mereka akan melangkah ke jalan itu. Hal itu membuat hati banyak orang bergetar. Mungkin hanya 1 atau 2 yang bisa berhasil. Meskipun kami telah memberi mereka semua yang dapat kami temukan dari era kuno abadi, pasti masih ada 9 kematian dan 1 kesempatan untuk hidup. Pohon kecil 10 Raja Mahkota seharusnya adalah pohon dari kuno abadi, kan? Saya tidak pernah berpikir itu bisa muncul kembali di dunia ini. Seseorang menghela nafas. Jika semua orang mengerti apa yang dikatakan orang ini, ke-3000 provinsi akan sangat terguncang. Saya hanya takut dia akan terbunuh di tengah jalan oleh kekuatan misterius. Seseorang berbicara, jelas khawatir, wajahnya muram. Tiba-tiba, seseorang memperlihatkan ekspresi kaget saat melihat ke arah tugu tersebut. Sementara itu, klan dunia bawah semakin marah hingga wajah mereka pucat pasi. Dunia bercahaya, gunung perak. Siha mengirim mayat wanita klan dunia bawah terbang dengan sebuah tendangan. Klan ini adalah yang paling tidak berguna, merusak nafsu makanku. Jelas inilah yang membuat gigi orang-orang klan dunia bawah terasa perih. Tentu saja, selain mereka, ada juga ras sapi barbarik kuno, ras kalajengking api, ras singa putih, dan ras burung pipit naga yang merasa sangat benci, mata mereka semua menjadi merah. Itu karena sesuatu yang tidak dapat ditoleransi sedang terjadi di kaki Gunung Perak. Benar saja, Lui menemukan sumber air yang mengalir dari dasar Gunung Sari Perak ini. Ia mengalir keluar, manis dan menyegarkan, membawa keharuman. Ini adalah mata air rohani. Hanya setelah sebagian dari formasi besar dipatahkan barulah mereka melihat mata air ini. Si Hao secara pribadi mengambil tindakan, membawa semua mangsanya, menyuruh Luo Dao dan yang lainnya menguliti mereka dan mengeluarkan darahnya. Ini semua barang bagus, semuanya obat penyembuh yang bagus. Sepotong sama dengan budidaya pahit selama berhari-hari. Hari ini, kita akan memuaskan indera kita, makan dengan gembira. Si Hao benar-benar senang saat dia tersenyum, meminta mereka menyiapkan bahan ini. Lui hampir pingsan. Kapan dia pernah melihat mangsa seperti ini? Ini adalah tumpukan bakat luar biasa. Ketika dia melihat mereka sebelumnya, dia selalu bersembunyi jauh, namun hari ini, ada tumpukan mereka yang menunggu untuk dikuliti. Aku jadi gila, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Pasalnya, meski para ahli tersebut telah meninggal, masih ada tekanan yang membuatnya merasa ketakutan. Masing-masing dari mereka adalah talenta muda yang paling kuat dan menonjol di provinsi mereka.
Sekarang, mereka semua hanyalah mayat yang menunggu untuk dimakan. Saat dia melihat sedang mengulitinya, dan mencabut bulunya, burung dewa yang bersinar dan binatang buas yang diatur di sisi mata air spiritual, Si Hao merasa sangat puas. Panen kali ini terlalu besar. Haruskah saya merebus gorengan, mengukusnya dalam kaldu, atau memanggangnya di atas api? Dia menopang dagunya, merasa sedikit berkonflik. Di dunia luar, sekelompok orang ingin memuntahkan darah. Beberapa dari mereka meraung ke arah langit, paru-paru mereka akan meledak. Sangat, mungkin paling enak dimakan sebagai hotpot. Akhirnya, Si Hao sampai pada kesimpulan ini. Sebuah kuali disangga. Luo Dao menyalakan api Dao, membuat mata air spiritual di dalamnya mendidih. Si Hao, Lui dan yang lainnya mulai memasukkan daging ke dalamnya. Daging sapi berlemak sangat enak untuk hotpot. Si Hao memandang sapi biadab yang seperti gunung emas kecil, merasa sangat puas. Daging ini mengandung esensi dalam jumlah besar. Dagingnya berwarna keemasan dan bersinar terang. Segera setelah itu, dia mengeluarkan segala jenis bumbu. Bahkan ada banyak toples anggur berkualitas. Ketika sapi emas dipotong menjadi irisan tipis dan dimasukkan ke dalam air, Si Hao menyuruh orang-orang itu menggalinya, memulai pesta ini. Ini benar-benar kelezatan, layak menjadi sapi barbar bermutasi yang penuh darah emas. Seolah-olah saya sedang makan ginseng, satu suapan membuat seluruh tubuh saya rileks, tubuh saya akan melayang. Si Hao menghela nafas dengan takjub. Aroma daging menyerang lubang hidung, cahaya keemasan bersinar cemerlang. Jenis makan ini terlalu mewah, sesuatu yang bahkan tidak berani dimakan oleh para master sekte. Itu karena mereka adalah talenta luar biasa, semuanya diangkat seperti harta karun dalam klan masing-masing. Siapa yang berani memakannya? Namun, Si Hao memakannya dengan sangat gembira, mulutnya mengeluarkan aroma, kaldu mengalir dari bibir dan giginya. Matanya yang besar berubah menjadi bulan sabit, terpesona dengan makanan ini. Lui masih sedikit khawatir pada awalnya, karena ini semua adalah sosok hebat yang biasanya dia hormati. Bahkan ketika dimakan sebagai daging, masih ada sedikit bayangan di hatinya. Namun, ketika daging sapi emas memasuki mulutnya dan menjadi kekuatan obat yang paling kuat, dia melepaskannya sepenuhnya. Setelah 3 potong daging sapi emas masuk ke perutnya, 7 lubangnya mengeluarkan cahaya keemasan, dan seluruh tubuhnya akan melayang dari tanah. Dia bahkan belum mulai minum, namun dia sudah mabuk. Daging kalajengking api ini kalian semua harus berhati-hati. Jangan masukkan racun ekor apapun ke dalam kuali, atau kita semua akan mati. Si Hao mengingatkan. Kalajengking itu dikupas, memperlihatkan daging putih berkilau di dalamnya. Bahkan memberikan ilusi bahwa mereka sedang melihat daging udang atau kepiting. Memakan makanan seperti ini jelas beresiko, satu kesalahan saja memasukkan racun kalajengking api ke dalam kuali dan hasilnya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Itu karena racun kalajengking terlalu kuat, mampu meracuni dewa sejati sampai mati. Itu bisa merusak semangat primordial dan menghancurkan dao seseorang. Kelezatan. Daging kalajengking api ini bahkan mengalahkan daging sapi emas. Si Hao menghela nafas. Ketika yang lain melihatnya memakannya tanpa masalah, mereka semua santai dan mencobanya juga. Benar saja, daging kalajengking yang seperti batu giok bahkan membuat Luo Dao menghela nafas takjub. Benda ini terlihat menakutkan, namun saat masuk ke mulutnya, langsung berubah menjadi daging yang berharga. Rasanya juicy dan harum. Kataku, Lan Yichen, bukankah kamu seorang pria metal? Kenapa kamu berebut makanan juga? Si Hao bertanya. Saya diberkati oleh keberuntungan alami, dapat bertukar antara daging dan logam. Saya mampu menyerap obat daging yang berharga ini. Dia juga tidak mau melewatkan kesempatan ini. Kita harus memahami bahwa apa yang dimasak adalah bakat luar biasa. Ini adalah obat penyembuh yang bagus. Ayo, cobalah daging harum ini. Lui tidak lagi mengkhawatirkan apapun, membawa mastif perak itu kemari. Dia mengeluarkan beberapa potong daging besar dan menaruhnya di dalam kuali. Daging anjing paling harum. Pasti rasanya enak. Si Hao membuka beberapa botol anggur berkualitas, minum sambil makan. Mereka semua sangat riang. Hei, manusia logam, bisakah kamu mengajariku cara mengubah antara batu dan daging? Batu ilahi tidak bisa menonton lebih lama lagi, ingin bergabung juga. Maaf, ini adalah kemampuan ilahi bawaan.
Itu bukanlah sesuatu yang bisa saya ajarkan, kata Lan Yichen. Batu penyerang ilahi merasa kesal. Masukkan sebatang obat suci untuk menyesuaikan rasanya, kata Si Hao. Obat tua yang bersinar dilemparkan ke dalam kuali. Cahaya dalam jumlah besar segera tersebar keluar, aromanya menyebar beberapa li keluar. Dengan demikian, selera makan mereka pun semakin besar. Angsa emas ungu, ini spesies yang jarang terlihat. Ini akan menjadi pertama kalinya aku mencobanya. Si Hao memotong sebagian besar dan memasukkannya ke dalam kuali. Kemudian, ketika dia mencicipinya, dia merasa sangat puas, dan berkata, seperti yang diharapkan, ini benar-benar nomor 2 setelah burung dewa jenis Phoenix, daging bagus yang langka. Daging ungu keemasan sangat lembut dan penuh aroma, menyebar ke dunia luar melalui formasi besar. Bau apa ini? Harum sekali. Ada banyak orang yang berjaga di luar. Mereka tidak bisa memasuki wilayah tengah, tapi mereka semua penasaran. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa para pemimpin mereka, talenta luar biasa yang paling kuat, sedang matang dan kenyang saat ini. Jika mereka mengetahuinya, mereka mungkin akan muntah darah dan merasa ngeri, segera melarikan diri. Burung pipit naga ini, menurutku lebih baik memanggangnya daripada merebusnya di dalam kuali, kata Si Hao. Pada akhirnya, dia memakan sayap burung yang dipanggang berwarna emas, serta kaki burung pipit naga. Adapun orang lain, mereka benar-benar tidak bisa makan lagi. Si Hao adalah satu-satunya yang terus memasukkan sebagian dari setiap daging ke dalam kuali, memakan semuanya sampai akhir. Pada akhirnya, dia berbaring di tanah dengan puas. Dia membakar semua kulit binatang itu, membersihkan bulu burung, dan kemudian dia menyimpan semua dagingnya, menyimpannya untuk dimakan perlahan di jalur batu biru. Tentu saja, bulu primordial asli burung bangau emas ungu dan burung pipit naga tertinggal, disimpan di kantong langit dan bumi untuk menyempurnakan kipas 5 burung. Di alam bawah, dia sebelumnya telah mengumpulkan 5 jenis bulu dewa, dan dia sudah menyempurnakannya. Dia kekurangan material, sebagian besar adalah bulu ahli tertinggi, hanya 2 di antaranya yang merupakan bulu dewa, namun hasilnya masih berupa artefak magis alam api ilahi, dan kekuatannya luar biasa. Terlebih lagi, hal yang paling aneh adalah bahkan tanpa menggunakan kekuatan magis, hanya dengan mengayunkannya sedikit, kipas 5 burung dapat menghasilkan kekuatan dewa yang kuat, karena ada sebuah kata kecil yang terbentuk di dalamnya yang dapat menggerakkan dunia dan merebut kekuatan dewa. Kipas 5 burung layak menjadi salah satu artefak magis paling kuat di era kuno, yang layak untuk disempurnakan. Karena itu, setiap kali Si Hao melihat bulu dewa yang cocok, dia akan selalu mengumpulkannya. Hal semacam ini akan menampilkan kekuatannya saat dibutuhkan. Jika memang ada saat ketika kekuatan sucinya habis, maka itu mungkin menjadi kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Ini adalah harta karun Octadic Unicorn. Lan Yichen membuka kotak batu giok, dan ketika dibuka, warnanya ungu dan berkilau. Itu adalah tanaman yang panjangnya 1 kaki. Itu tampak seperti kilin ungu, yang juga merupakan asal mula namanya. Sebuah tanaman? Si Hao tercengang. Dia berpikir bahwa harta karun Octadic kuno semuanya adalah burung atau binatang, tidak pernah menyangka bahwa yang memiliki peringkat tertinggi adalah tanaman. Meskipun ini tumbuhan, teksturnya tidak jauh berbeda dengan daging, kata Lan Yichen. Tangkai tanaman ini memiliki daun yang aneh. Mereka seperti tanduk kilin, berkilau dan bersinar. Daunnya hanya 2, dan tumbuh bercabang 2. Akarnya berbentuk seperti kilin. Kelihatannya cukup aneh, tapi begitu ia menyentuh tanah, ia akan berlari, melarikan diri ke kedalaman bumi. Cukup sulit untuk ditangkap. Lan Yichen bisa menyatu dengan gunung logam. Ketika memasuki budidaya isolasi, secara tidak sengaja ia masuk ke bawah tanah dan dia kebetulan melihatnya, untungnya berhasil menangkapnya. Kalau tidak, biasanya, lupakan memetiknya, seseorang bahkan tidak akan bisa melihatnya. Aroma yang manis sekali. Si Hao berseru kagum. Keharuman tanaman ini tidak terlalu kuat, namun aroma manis yang samar membuat pikiran seseorang terasa terbuka dan jernih, membuat mereka cepat tenang. Bagi para kultivator, itu adalah benda dewa. Pantas saja bisa membuat obat suci, dan efek obat dewa meningkat beberapa kali lipat. Ini bukan benda biasa. Si Hao tidak bertindak terlalu sopan. Dia menyingkirkan harta karun Octadic Unicorn. Itu semua demi menerobos.
Dia ingin menempa jembatan di jalan yang rusak, melewati parit surgawi dan membangun jalannya sendiri yang tak tertandingi, melebihi semua orang sebelum dia. Adapun semua obat suci yang dikumpulkan Lan Yichen dan Luo Dao, Si Hao tidak meminta satupun dari mereka, meminta mereka menggunakannya untuk budidaya mereka sendiri. Selain itu, dia juga mengeluarkan tembaga bertanda awan, dan menghadiahkannya kepada Lan Yichen dan Luo Dao. Ini adalah material ilahi yang dia rampas dari Istana Abadi, sesuatu yang dapat ditempa menjadi artefak magis yang sangat kuat. Di Kota Radian, Istana Abadi telah dijarah hingga bersih. Ini jelas merupakan peristiwa besar. Meskipun mereka berusaha menyembunyikannya, masih ada beberapa yang mengetahui bahwa seseorang telah menerobos masuk. Meskipun mereka tidak mengetahui kerugiannya, mereka tahu bahwa ada masalah yang sangat besar. Segera setelah itu, beberapa kekuatan besar menerima laporan bahwa seseorang masuk ke Gunung Perak untuk menyelamatkan Lan Yichen dan sekarang terjebak di dalam formasi. Ayo, mari kita berikan bantuan dan lihat apa yang terjadi. Apakah memang ada orang seberani ini? Banyak orang tidak mempercayai hal ini. Kecuali ahli alam api ilahi yang paling kuat mengambil tindakan, bagaimana orang itu bisa melawan begitu banyak talenta luar biasa? Namun, saat mereka bergegas, tempat itu benar-benar kosong. Selain sedikit aroma daging di dalam Gunung Perak, tidak ada hal lain. Semuanya telah dibakar bersih oleh Si Hao. Benar-benar sampah. Bahkan dengan kalian semua berjaga-jaga, tidak ada dari kalian yang memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Sekelompok orang yang turun sangat marah, membuat para ahli yang menjaga Gunung Perak merasa tidak berdaya. Itu karena formasinya terlalu kuat, sampai-sampai mereka tidak bisa masuk sama sekali. Di dunia luar, perbatasan wilayah tak berpenghuni. Banyak orang menghirup udara, karena mereka mengetahui bahwa Si Hao telah pergi. Orang-orang yang bergegas tidak bertemu dengannya, membuat banyak orang di dunia luar merasa lega. Setelah menenangkan hati mereka, semua orang menyadari bahwa mereka sekarang agak takut pada Huang. Mereka takut murid sekte mereka akan bertemu dengannya, takut mereka akan melangkah di jalan kematian. Sungguh, tidak terbayangkan. Seorang pemuda yang berasal dari alam bawah justru membuat kami merasa sangat khawatir, takut jika keturunan kami akan bertemu dengannya. Ini benar-benar menyedihkan. Dewa Surgawi tua berkata sambil menghela nafas, merasa sangat tidak berdaya. Kenyataannya, sekarang, selain warisan seperti lembah pedang, istana naga, kuil ilahi, dan warisan aneh kuno lainnya, siapa lagi yang tidak takut pada Huang? Selain mereka, mungkin hanya Istana Abadi, anak ke-8 ilahi, dan pewaris seni pembakaran surga yang hebat yang tidak akan merasa takut. Tidak baik. Dia sedang menuju Kota Radian. Di dunia luar, ekspresi banyak orang berubah. Mereka menemukan bahwa Si Hao membawa beberapa orang ke Kota Radian. Saat ini, banyak orang yang takut padanya, karena orang ini tidak pernah bertindak sesuai aturan, tidak melakukan hal-hal yang biasanya diharapkan. Dia jelas tidak peduli dengan aturan yang ditetapkan oleh kekuatan besar. Saat ini, anak ke-8 ilahi, Raja 6 Mahkota, Gu Jianyun, anak suci kuno, dan lainnya belum keluar dari isolasi mereka, jadi siapa yang bisa menghentikannya? Dia jelas tak tertandingi. Jika dia meratakan semua yang menghalangi jalannya, membantai Kota Radian hingga bersih, itu tidak akan terbayangkan. Di dunia luar, sekelompok orang merasa cemas, khawatir terhadap murid-muridnya. Sulit bagi hati mereka untuk tenang. Para tetua dan orang lain yang berhubungan langsung dengan pemuda di dalam Kota Radiant ini semakin merasakan ketakutan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Sejak pembukaan Immortal Ancient, tidak ada satu orang pun yang pernah menyebabkan begitu banyak wajah jatuh, hati mereka bergetar hebat karena khawatir. Kota Radiant memancarkan kilau keemasan yang samar. Bersama dengan teks tulang yang berkedip-kedip, kota itu seperti kota emas yang sangat besar. Bukankah itu Luo Dao? Kenapa dia kembali? Dia benar-benar berani memasuki Kota Radiant? Seseorang mengenali Luo Dao, dan langsung terkejut. Lan Yichen juga kembali, benar-benar melepaskan diri. Kekuatan-kekuatan itu tidak mampu menangkapnya. Apakah dia mempersembahkan harta karun oktadik unicorn? Banyak orang memperlihatkan ekspresi kaget saat melihatnya. Ini agak tidak terduga. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan gegabah, karena mereka adalah talenta yang luar biasa. Hanya sedikit orang yang segera pergi, mereka yang tergabung dalam kuil ilahi,
istana abadi, istana kegelapan ilahi, dan kekuatan lainnya, untuk menyampaikan pesan. Segera setelah itu, semua orang terkejut mengetahui bahwa orang-orang itu langsung menuju istana kegelapan ilahi, mengunjungi mereka. Siapa ini? Berhenti. Itu kamu? Kenapa kamu datang lagi? Seseorang mengenali Si Hao, ekspresinya segera berubah, merasakan ketakutan yang tiada tara. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Orang-orang klan dunia bawah merasa sangat pusing. Belum lama ini, orang ini memasuki formasi besarnya, dan pada akhirnya, semua ahlinya tersapu. Ketika orang-orang di belakang bergegas, mereka hanya melihat tanah dipenuhi mayat. Penjarahan. Si Hao berkata dengan malas. Kamu, klan dunia bawah terkejut dan marah. Dia benar-benar berjalan ke pintu mereka seperti ini. Mereka yang melihat ini dari samping semuanya tercengang. Kata-kata ini, bahkan bisa keluar dari mulut seseorang? Dia akan merampok istana kegelapan ilahi. Tidak bagus, semua ahli kota Radian telah berangkat ke Gunung Perak. Ini jelas merupakan harimau yang menjauh dari domain tersebut. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk merampok mereka. Seseorang sampai pada kesimpulan ini. Si Hao tidak ingin menanggapi ini. Dia datang hari ini untuk menyapu semua perbendaharaan negara-negara besar ini. Mereka yang berani mencuri oktadik unicorn milikku, saat ini, aku datang untuk mengumpulkan bunganya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Si Hao melepaskan tamparan. Pintu masuk dan halaman istana kegelapan ilahi yang besar diratakan, dan beberapa orang bergegas masuk. Kamu berani? Seseorang menghalangi mereka. Lan Yichen dan Luo Dao langsung mengambil tindakan. Mereka adalah ahli tingkat bakat yang luar biasa, berurusan dengan orang-orang yang tersisa cukup mudah. Boom! Pintu masuk perbendaharaan hitam diledakkan oleh telapak tangan Si Hao. Mereka yang menonton semuanya tercengang. Ini adalah pintu yang dibentuk dari material ilahi, dan bahkan bakat luar biasa pun tidak dapat dengan mudah menerobosnya. Kasihan sekali, hanya obat-obatan suci ini? Anak kegelapan ilahi itu terlalu pelit. Bagaimana dia bisa berkultivasi secara normal? Si Hao merasa tidak puas. Klan dunia bawah berani merasa marah tetapi tidak berani bertindak. Mereka telah dibantai hingga tidak berdaya. Apakah kalian semua menyembunyikannya? Lupakan tentang obat dewa, kalian semua bahkan tidak memiliki setengah buah dewa. Si Hao memarahi. Orang-orang klan dunia bawah benar-benar tidak bisa berkata-kata. Siapa yang bisa memilih obat ilahi? Berapa banyak yang berhasil digali? Setengah dari buah dewa adalah hal-hal yang dapat ditemukan tetapi tidak dapat diminta. Kami memang memiliki setengah buah dewa, tapi semuanya diambil sebulan yang lalu. Ini adalah obat suci yang kami kumpulkan baru-baru ini. Seseorang menjelaskan dengan wajah cemberut. Bicaralah, di mana anak kegelapan ilahi berkultivasi secara terpisah? Si Hao berteriak. Dia ingin mengunjungi sarangnya. Entahlah, setiap saat, selalu anak dewa yang kembali secara pribadi untuk membawa obat yang berharga. Tidak ada yang tahu di mana dia berkultivasi. Orang-orang klan dunia bawah menjawab dengan kepala tertunduk. Pergi ke rumah berikutnya. Setelah melihat sekeliling dengan pupil ganda dan memastikan tidak ada apapun yang mereka abaikan, dia menuju ke kekuatan berikutnya. Segera setelah itu, dia menjarah sekte lain. Kali ini, hadiahnya tidak buruk, jauh lebih baik daripada hadiah dari Istana Kegelapan Ilahi. Tidak bagus, aku baru saja menerima kabar bahwa 6 Raja Mahkota Ning Chuan akan kembali. Setelah menjarah dari 2 tempat, Luo Dao berbicara di dekat telinga Si Hao. Ini jelas merupakan berita yang mengejutkan. Begitu 6 Raja Mahkota muncul, siapa yang bisa menandinginya? Dia tak tertandingi di bawah langit. Apakah begitu? Dia punya kekuatan di kota ini juga? Kalau begitu kita pergi ke sana saja, kata Si Hao.